habibina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilah. Rekan-rekan yang saya muliakan, pada pertemuan kemarin kita telah membahas hikmah yang pertama dari kitab Hikam Ibnu Atha As-Sakandari. Al-Hikam Ibnu Atha As-Sakandari itu tidak-tidaknya memuat 262 hikmah. Ada yang menghitung lebih, ada yang menghitung kurang. Tetapi antara 260-an hikmah. Di antara 262 hikmah itu ada beberapa yang sifatnya terkesan repetisi, artinya muatannya mirip-mirip atau isinya dan substansinya seperti terulang-ulang. Contohnya dalam bab doa, dalam hikmah-hikmah yang berkaitan dengan doa, atau yang hikmah-hikmah yang berkaitan dengan hijab, itu kesannya agak diulang-ulang. Jadi antum semua ini kan sudah khatam ngaji Bukhari mungkin ya. Bukhari itu kan memuat sekitar 7.000 hadis. Akan tetapi kalau dipadatkan itu ada beberapa hadis yang sifatnya agak repetisi, muatannya sama, mirip-mirip. Sehingga hadis Bukhari itu memuat sekitar 5.000 sekian hadis jika kita menghitung secara konten atau secara substansinya. Nah, kira-kira seperti itulah yang ada pada kitab Ibnu Atha As-Sakandari, kitab Hikam ini. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan hikmah kedua dan ketiga. Nanti akan saya padukan juga dengan hikmah yang ke-19. Karena setelah kita renungkan, hikmah ke-19 itu punya kemiripan atau agak seperti pengulangan atau nuansanya mendukung kepada hikmah yang kedua. Sedangkan hikmah yang ketiga itu biasanya oleh para pensyarah dianggap sebagai alasan kenapa kita harus melaksanakan hikmah yang kedua. Baik, mari kita mulai. Sebelum saya memulai hikmah yang kedua atau nanti lanjut ke hikmah yang ketiga, ingin saya sampaikan bahwa dalam tasawuf ini ada istilah-istilah yang mungkin tidak begitu umum atau kurang didengar oleh orang yang jarang membaca tasawuf. Ini nanti akan kita temui pada hikmah kedua. Contohnya asbab, tajrid, dan himmah di hikmah yang ketiga. Mari bapak-bapak kita baca hikmah yang kedua, nanti akan kita lanjutkan ke hikmah yang ketiga, dan akan kita sambungkan pada hikmah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif Ibnu Atha As-Sakandari, iradatuka atajrida ma'a iqamatillahi iyaka fil asbabi minasyahwah al-khafiyah wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyaka fit tajridi inhitatun anil himmah al-aliyah. Saya terjemahkan, iradatuka at-tajrid,
keinginanmu untuk tajrid ma'iqomatillahi iyaka fil asbab, sedangkan Allah menempatkanmu dalam asbab, minasyahwah al-khafiyah, itu tergolong syahwat yang samar, syahwat yang tak terlalu nampak. Sebaliknya, wa iradatuka al-asbab, kehendakmu untuk asbab, ma'a iqomatillahi iyaka fi tajridi, sedangkan Allah menempatkanmu dalam tajrid, inhitatun anil himmah al-aliyah, itu adalah turun dari cita-cita mulia. Jadi ini ada dua kondisi yang kita sebut sebagai asbab dan tajrid. Apa asbab itu? Asbab itu Ibnu Ubad Ar-Rundi, pensyarah hikam pertama. Jadi Ibnu Atha itu beliau wafat tahun 709. Ibnu Abad Ar-Rundi ini lahir 733. Ibnu Atha itu orang Mesir, lahir di Iskandaria, wafatnya di Kairo. Kalau Ibnu Ubad Ar-Rundi, namanya saja Ar-Rundi, itu dari Ronda, Spanyol. Jadi yang mensyarahi, yang menjabarkan dan menjelaskan Al-Hikam atau As-Sakandari ini dari berbagai syarah. Yang pertama ditemukan paling otentik dan mempunyai syarah yang paling paten, sangat bagus, yang bisa kita baca salah satunya adalah Ibnu Ubad Ar-Rundi. Beliau ulama dari Ronda, Spanyol. Asbab itu adalah mayutawasalu ila gharadi mayunalu fidunya. Asbab itu begini. Asbab itu kondisi di mana seseorang punya banyak sebab, punya kemudahan untuk mendapatkan fasilitas di dunia. Kalau sekarang banyak duit, kaya, pekerjaan mapan, aktivitas sibuk, itu namanya asbab. Kalau tajrid, adamu tasyagili bitilkal asbab, nggak sibuk dengan itu. Duit nggak banyak kegiatan, tidak terkenal, punya banyak waktu zikir, punya banyak waktu baca Quran, itu namanya tajrid. Jadi asbab, banyak uang, banyak duit, sedikit waktu karena sibuk, itu namanya asbab. Mudahnya seperti itu. Kalau tajrid sebaliknya, tidak banyak punya fasilitas duniawi, itu namanya tajrid. Saya ulang sekarang hikmah kedua. Harapan untuk bisa tajrid, padahal Allah menempatkan di asbab, itu syahwat yang samar. Sudah diberi amanah dan titipan oleh Allah. Punya harta lebih-lebih, punya harta yang harus diurus sehingga dunianya bisnis. Sehingga tidak punya waktu untuk tajrid. Waktu zikir jadi berkurang. Karena kalau orang tidak punya banyak amanah dan titipan Allah yang menguras waktunya, tentu kan banyak baca Quran, banyak waktu sholatnya bisa lama, zikirnya bisa lama. Ada orang, dia asbab, tapi inginnya tajrid, itu syahwah yang khafiyah, itu namanya syahwat yang samar. Sekarang sebaliknya, Allah menempatkan dalam posisi tajrid, tapi berkehendak dan berkeinginan ke asbab. Dia punya banyak waktu untuk ibadah fardu dan sunnah, punya banyak waktu untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah, karena nggak terlibat dalam berbagai interaksi dunia yang menguras waktu. Itu dia sudah seperti itu situasi dan kondisinya.
Sudahlah Allah tempatkan dalam kondisi tajrid seperti itu, dia berkehendak untuk asbab. Itu namanya inhitab anil himmah al-aliyah, turun dari himmah ataupun cita-cita yang mulia. Itu rekan-rekan yang saya muliakan. Jadi begini penjabarannya. Sebagai seorang yang menginginkan derajat penghambaan kepada Allah yang sebaik-baiknya, maka orientasi hidup seorang hamba Allah semata-mata adalah memenuhi hukuk rububiyahnya Allah. Bagaimana memantapkan setiap apapun yang ia lakukan di dunia semata-mata beribadah kepada Allah. Mendapatkan ridho Allah, bisa ma'rifat kepada Allah. Sekarang saya tanya kepada antum semua, bisa tidak orang banyak duit mendapatkan ridho Allah? Bisa. Bisa tidak orang tidak punya duit mendapatkan ridho Allah? Bisa. Bisa tidak orang sibuk mendapatkan ridho Allah? Bisa. Bisa tidak orang yang pengangguran bisa dapat ridho Allah? Bisa. Bisa tidak orang sehat mendapatkan ridho Allah? Bisa. Bisa tidak orang sakit mendapatkan ridho Allah? Bisa. Sehingga bagi seorang hamba Allah yang keinginannya adalah ridho Allah, ma'rifat Allah, maka apapun situasinya itu adalah irodahnya Allah yang diberikan kepadanya. Apapun keadaan hidupnya itu adalah iqomatilah, penempatan yang sudah Allah tetapkan kepada dirinya. Dan yang terpenting bukan situasi yang dia alami, apakah asbab ataukah tajrid, bukan keadaan yang sedang dia miliki, apakah banyak uang, apakah sedikit uang. Itu bukan hal yang penting. Yang penting adalah bisa memenuhi setiap apa dari waktu yang dilewatinya dengan mengukuhkan diri sebagai hamba Allah yang berusaha mendapatkan ridho Allah dengan berbagai ibadah-ibadah kepadanya. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham, rekan-rekan? Nah, jadi kaya dan miskin, sakit dan sehat, menang dan kalah, di atas, di bawah, banyak uang, sedikit uang, itu bukan target penting. Itu bukan misi seorang hamba. Misi seorang Abdullah, seorang salik yang merambah jalan untuk menuju ridho Allah adalah misinya menjalaninya dengan berbagai ibadah dalam rangka penghambaan kepada Allah, dalam rangka semata-mata ridho ilah, ma'rifatilah, agar wusul dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang miskin bisa wusul, orang kaya bisa wusul, orang di atas bisa wusul, orang di bawah bisa wusul, orang yang terkenal bisa ma'rifat, orang yang tidak populer bisa ma'rifat. Jadi apa pentingnya terkenal dan tidak terkenal? Apa pentingnya kaya dan miskin? Apa pentingnya keadaan yang A dan keadaan yang B? Tidak penting asbab dan tajrid. Yang penting bisa mengukuhkan diri sebagai hamba yang selalu konsisten berusaha meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Fahimtum ini? Nah, kalau ada orang yang dia sudah tajrid, inginnya asbab, itu namanya turun derajat. Kalau ada orang sudah asbab, tidak ingin tajrid, itu namanya syahwat yang samar. Rekan-rekan yang saya muliakan, setiap hikmah dalam hikam atau asakandari
Ini konteksnya ibadah loh ya. Konteksnya ibadah. Konteksnya ibadah. Jadi bukan konteks di luar ibadah. Sekalipun bisa untuk kita kaitkan dengan konteks di luar ibadah, tapi ini konteksnya konteks ibadah. Konteksnya konteks ibadah. Maka kalau kita sudah meniatkan diri untuk belajar hikam ini kan memang harus konteksnya itu konteks ibadah. Jadi begini Pak Bruri, saya ingin cerita sedikit ya, saya mundur sedikit. Hikam Ibnu Atha As-Sakandari ini kan bukan kitab hikam pertama ya, ada hikam yang lain juga. Saya sebut hikamnya Abi Madian. Kalau antum berdua mungkin kurang populer dengan Abi Madian, mungkin pasti kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Okay. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah waliullah dari dunia timur. Kalau Abi Madian waliullah dari dunia barat. Beliau satu zaman, satu angkatan ya. Abi Madian ini memang dari Spanyol juga. Beliau dari dunia barat, dari dunia Eropa. Saya ingin petik sedikit ya, apa yang disampaikan oleh Syekh Abi Madian ketika beliau memulai kitab hikamnya ini. Saya ingin petik sedikit ini. Jadi begini, saya akan bacakan satu petikan dari kitab hikamnya Abi Madian ya. Abi Madian ini hikamnya 100 tahun sebelum hikamnya Ibnu Atha. Ini coba antum dengarkan, saya baca ya. La yasihu sima'u hadzal ilmi. Ilmu tentang hikmah dan tasawuf ini, kata beliau, tidak boleh diperdengarkan illa liman hasolat lahu arba'ah, kecuali bagi orang yang sudah memenuhi 4 hal. 4 hal dulu harus dipenuhi kalau ingin belajar hikam ini, kata Abi Madian. Apa? Az-zuhdu, satu zuhud, al-ilmu, ilmu, at-tawakul, tawakal, al-yakinu, yakin. 4. Saya ingat betul ini, karena hati-hati untuk diri kita sendiri. Jadi ada 4 yang harus dimiliki kalau mau belajar hikam. Zuhud, punya ilmu, punya ketawakalan, dan punya hati yang yakin kepada Allah. Nah itu tuh. Maka konteks dari setiap hikmah dalam Al-Hikam, termasuk di hikmahnya Ibnu Atha As-Sakandari dalam hikamnya Ibnu Atha ini, setiap hikmah itu konteksnya adalah ibadah, ranahnya adalah ibadah, bukan yang lain. Sekalipun kalau kita buat konteks di luar ibadah itu bisa. Maksud saya begini, kalau orang itu sudah punya konsistensi, sudah punya istiqomah dalam beribadah, Allah menempatkan dirinya dalam asbab. Ya sudah, tidak usahlah berkeinginan ke tajrid. Mau tajrid, mau asbab kan sama saja ibadah. Bisa ibadah, bisa istiqomah. Kalau sudah ditempatkan di tajrid, ya sudah, tidak usah minta untuk ditempatkan di asbab. Bukankah asbab dan tajrid itu sama saja? Makanya sebagai bukti, saya ajak kita untuk melompat ke hikmah yang ke-19. Ke hikmah yang ke-19. Mari kita baca hikmah yang ke-19. La tajlub minhu ayuh rijaka min halatin. Jangan engkau minta kepada Allah untuk mengeluarkanmu dari satu situasi. Liyas takmilaka fi masiwaha, agar Allah bisa membuatmu beramal di situasi selainnya. Falau aradaka, kalau Allah berkehendak kepadamu, lastakmalaka min ghairi ikhrajin, maka Allah
bisa membuatmu beramal tanpa mengeluarkanmu dari situasi sebelumnya. Situasi kita sudah asbab. Kita ingin situasi tajrid agar kita mendapatkan keutamaan tajrid. Bukankah Allah bisa memberikan kita pahala-pahala yang ada dalam asbab tanpa harus kita keluar dari situasi tajrid? Demikian juga sebaliknya. Situasi kita sudah tajrid, ingin mendapatkan situasi asbab. Bukankah Allah bisa memberikan kita pahala dan keutamaan asbab tanpa kita keluar dari tajrid? Saya contohkan begini, bapak-bapak, rekan-rekan yang saya muliakan. Saya ingin membuat sebuah pertanyaan dulu kepada kita. Ini pertanyaannya berat ya. Akan tetapi nanti silakan dipelajari. Ini PR untuk Pak Sofi, Pak Haji Akbar, dan Pak Bruri ya. Grup itu kan, kita itu grup itu isinya kalau nggak mesum, isinya bercanda ya kan. Isinya kalau nggak gitu bicara politik dan hal-hal yang sifatnya menguras waktu kita dengan hal-hal yang nggak berguna, yang kurang berguna. Jadi saya tanya, lebih utama mana? Orang fakir yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Tolong ini dijawab bukan dengan syahwat. Kalau dijawab dengan syahwat, jawabannya ya pasti kaya yang syukur. Enggak. Dengan dalil yang bisa antum temukan, dibaca memakai hati nurani, dibaca dengan pendekatan karena kita ingin mendekati Allah. Lebih utama mana? Orang yang miskin sabar ataukah orang yang kaya syukur? Orang miskin yang sabar, Rasulullah saja minta diwafatkan bersama orang miskin. Suatu hari orang miskin bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi, itu si fulan dia kaya, dia zikirnya 30 tasbihnya seperti kami, dia sholatnya rekaatnya seperti kami. Loh, bukankah kalian bisa? Iya Nabi, tapi ia zakat sementara kami tidak bisa zakat. Mereka sodako sementara kami tidak sodako. Jawaban Rasulullah, itu adalah fadlum min fadlillah. Itu karunia yang diberikan Allah. Nah, sekarang yang lebih utama derajatnya di depan Allah, yang lebih baik orang miskin yang sabar atau orang kaya yang syukur? Bapak-bapak yang saya muliakan, ini ceritanya, hikmah kedua ini kan berlaku untuk mereka yang sudah mencapai tahapan ibadah sebagai misi kehidupannya. Ada orang kaya, dia sudah bersyukur. Dia merasa bahwa kalau kekayaan yang ia miliki itu menghalanginya untuk mendapatkan keutamaan orang yang fakir, orang yang miskin. Karena orang yang miskin itu kata Rasulullah akan bersama Rasulullah. Ingat gak Abdurrahman bin Auf? Salah satu dari 10 sahabat yang pasti masuk surga. Beliau selalu kaya. Beliau minta miskin itu tidak bisa-bisa. Dalam sebuah hadis Abdurrahman bin Auf dikatakan, Abdurrahman bin Auf itu 10 orang yang pasti masuk surga, tapi masuk surganya merangkak. Masuk surganya merangkak. Kenapa? Karena membawa harta yang demikian banyak. Dalam sebuah keterangan lagi, orang yang kaya masuk surganya 500 tahun setelah orang yang tidak kaya. Pertanyaannya sekarang, kaya syukur, miskin sabar, itu lebih baik mana? Tetapi orang yang tidak punya, orang yang oleh Allah ditempatkan dalam kondisi miskin, ia tidak bisa zakat, ia tidak bisa sedekah, ia tidak bisa melakukan amal-amal yang sosial. Maka Ibnu Atha mengatakan, engkau ketika sudah asbab ingin tajrid, itu syahwah namanya, keinginan dirimu. Tapi syahwatnya khofiyah, syahwatnya samar, kan nggak begitu nampak.
Kelihatannya kan keren tuh. Sudah asbab, kemudian ingin tajrid. Itu kan kelihatannya keren. Ih, hebat ya. Asalnya kaya raya, sekarang ingin sederhana dan bersahaja. Tapi itu syahwat. Syahwat yang khafiyah. Kenapa kok disebut syahwat yang khafiyah? Allah sudah iqomah menempatkanmu dalam asbab. Lo ngapain kok kamu ingin tajrid? Irodahmu ingin tajrid, Allah mengikomahkanmu di asbab. Sekarang keinginanmu dan kehendak Allah itu lebih bagus mana? Ya jelas lebih bagus kehendak Allah. Sebaliknya juga begitu. Sudah tajrid, orang tajrid itu kan enak. Mau zikir, mau baca Quran, mau tadabbur kalamullah, mau membaca dan mengulang-ulang hadis Rasulullah, mengisi waktunya dengan ubudiyah dengan total, nggak ada yang mengganggu, kan enak. Nggak ada diganggu oleh tulisan kewajiban A, kewajiban B yang sifatnya dunia, kan enak. Sudah ditempatkan tajrid seperti itu. Kok menginginkan asbab? Itu namanya turun derajat, inhitot anil himahal khafiyah. Nah, jadi rekan-rekan yang saya muliakan, orang yang sudah ditempatkan Allah dalam posisi apapun, tajrid atau asbab, yang paling penting bukan tajridnya, bukan asbabnya, bukan halahnya, tetapi yang penting adalah istiqomahnya untuk mencapai ridho Allah. Nah, dalam hikmah yang ke-19 ini bisa untuk kita pahami supaya kita bisa lebih memahami hikmah yang kedua. Perhatikan ini. Mari kita perhatikan. Saya langsung baca terjemahnya. Jangan engkau menginginkan agar Allah mengeluarkanmu dari sebuah situasi, agar Allah bisa membuatmu beramal di situasi yang lain. Contoh, kita sudah asbab, kita ingin tajrid, nggak usahlah seperti itu. Ya Allah, kalau aku asbab, aku nggak punya keutamaan orang yang tajrid. Nggak usah kalian seperti itu. Kenapa? Karena Allah bisa saja memberikan kita keutamaan tajrid tanpa mengeluarkan kita dari asbab. Allah bisa enggak? Kita sudah asbab nih, kita sudah punya kekayaan yang banyak, sibuk dengan kehidupan sosial, sehingga kita kurang begitu punya waktu untuk beribadah seperti orang yang dalam keadaan tajrid. Bisa enggak Allah memberikan kita keutamaan tajrid padahal kita dalam keadaan asbab? Bisa kan? Bisa. Kita tajrid, kita nggak punya kesempatan untuk beribadah sosial, nggak bisa sedekah, nggak bisa zakat. Tapi bisa tidak Allah memberikan kita keutamaan asbab? Banyak cerita-cerita dan hikmah yang bisa kita baca. Orang nggak pernah haji justru mendapatkan ibadah haji mabrur, pahalanya diberikan oleh Allah di akhirat. Betul kan? Ada orang, dia tidak pernah bersedekah sepanjang hidupnya, tapi sedekah diberikan oleh Allah di akhirat dalam bentuk pahala dan keutamaan yang belum tentu diberikan kepada orang yang gemar sedekah di dunia. Padahal ketika di dunia, orang ini tak pernah bersedekah. Ternyata Allah bisa memberikan kita keutamaan tajrid tanpa kita tajrid, bisa memberikan kita keutamaan asbab tanpa kita asbab, karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan kita apapun tanpa Allah mengeluarkan kita dari situasi di mana kita berada. Bisa dipahami? Fahimtum? Fahimtum? Saya mudah-mudahan. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, secara tersirat, bukan tersurat, ya. Ar-Rundi, Ibnu Ubad Ar-Rundi, pensyarah dari Hikam Ibnu Atha As-Sakandari ini, memberikan
pernyataan yang tersirat bahwa hikmah yang kedua ini adalah sebuah derajat yang dinamakan dengan taslim. Apa namanya? Taslim. Taslim itu pasrah seutuhnya kepada Allah. Terambilkan dari aslama yuslimu islaman tasliman. Nah, maka saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Allah. Apa firman Allah? Fa'in hajuka, wahai Nabi, kalau ada orang yang datang kepadamu berhujah kepadamu, maka fakul, katakanlah, aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Aku sudah taslim, aku sudah Islam, aku sudah menyerahkan seutuhnya diriku kepada Allah. Demikian juga orang-orang yang mengikutiku lah. Jadi taslim itu adalah sebuah sifat yang harus kita miliki, kepasrahan seutuhnya kepada Allah. Saya juga menyertakan dalam beberapa tulisan yang saya berikan ke grup, ke antum sekalian, ada 3 derajat tawakal, ya. Ada 3 derajat tawakal. Yang satu tawakal, yang 2 taslim, yang ketiga tafwid. Jadi tawakal itu menurut Abu Ali Ad-Daqqaq, guru dari Imam Al-Qushairi, itu ada 3 derajat. Ada taslim, ada tawakul. Dalilnya apa? Firman Allah banyak sekali yang mengharuskan kita tawakal kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Orang yang mukmin itu selalu tawakul kepada Allah. Kalau taslim tadi, aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Nah, kalau tafwid itu Allah berfirman dalam salah satu ayat, firman Allah seperti apa? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha bafirum bil ibad. Aku tafwid amri, semua persoalanku, ilallah, kepada Allah. Kita serahkan, pasrah kepada Allah. Allah itu basirum bil ibad. Allah maha tahu, bukan hanya melihat, tapi Allah basir, maha melihat terhadap hamba-hambanya. Inginnya mau lanjut ke hikmah yang ketiga ini, Pak Haji Akbar, tapi ternyata waktunya tidak cukup. Kita akan lanjut ke hikmah yang ketiga insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Saya cukupkan sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita identifikasi diri kita. Kita sudah asbab ataukah kita dalam situasi tajrid? Mau tajrid, mau asbab, yang penting adalah selalu istiqomah meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kasarnya, nggak usah cerewet, taslim, tawakul, dan tafwidlah kepada Allah. Allah itu lebih tahu daripada kita. Jangan terlalu banyak irodah. Ibnu Athaq mengatakan irodatuka. Irodah itu sifatnya Allah atau sifat kita? Allah. Sifat Allah. Itu sifat Allah, irodah itu. Irodah itu sifat Allah. Jangan mentang-mentang punya keinginan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati dan keinginan pribadi kita. Sudah diirodah kepada Allah, jangan kita ingin irodah, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita selalu istiqomah, identifikasi diri, kemudian yang penting istiqomah meraih ridho Allah. Soal halah, soal situasi, soal asbab, dan soal tajrid itu tidak lagi penting. Yang penting adalah ridho Allah. Irodah kita
bukan penting, bahkan sama sekali yang irodah kita sama sekali tidak penting. Yang paling penting itu adalah irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang dan khilafnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.